Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh kerabat dan keluarga kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 5 September 2021 akan dilayani oleh Pastor Mark McClendon. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom GBI Maple Park. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali
saudara saat ini berada, kita percaya Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita. Amin. Mari malam hari ini kita mau dengan antusias memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Yesus. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau yang selalu berada di sisi kami. Haleluya. Mari bersama dengan pujian ini.
on, let's sing together. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life
menjadi keyakinan buat setiap kami kalau kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami punya Tuhan yang setia, yang ada di hidup kami, penolong, pembela, yang menguatkan kami. Kami mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah buat di hidup kami. Kalau hari ini kami ada, itu semuanya karena Tuhan. Semua pemberian datangnya daripada semua yang baik, bahkan yang terbaik. Oleh karenanya kami datang dengan mulut yang penuh dengan pengakuan dan hati yang melimpah dengan syukur. Betapa Kau baik, betapa Kau sangat baik. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, ya Tuhan. Kau yang sangat setia, ku menyembahmu. Yesus, sebab setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar Bapa, di setiap langkahku ku memuji.
Engkau yang setia, bahwa Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-Mu. Engkau Allah yang menepati setiap perkataan firman. Ya dan amin. Dan aku percaya, setiap kami percaya, kami mengakui bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya, yang setuju kasih tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan yang dahsyat, ku percaya. Tuhan ku besar, ku percaya. Tuhan luar biasa, tiada terduga. Shalom saudara berharga di mata Tuhan, senang dapat jumpa dengan saudara. Senang dapat bersama-sama dengan saudara dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan, beri kami pengertian dan tolong kami terus-menerus untuk kami melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sehingga hidup kami akan menerima, yaitu berkat yang sudah Engkau sediakan. Urapan-Mu, pertolongan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semua, untuk kami terus-menerus memperhatikan apa yang Kau katakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Allah mau berbicara kepada kita bahwa Allah sanggup mengubah kondisi kehidupan kita dengan cara Allah mengubah cara pandang kita di dalam melihat kondisi kehidupan ini. Untuk itu, kita mau belajar dari seorang yang luar biasa, dia bernama Yabes. Di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10, di sana diceritakan yaitu tentang Yabes. Saya ulangi sekali lagi, yaitu 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Kalau di dekat saudara ada Alkitab saudara, mari kita akan membukanya dan kita akan membaca bersama-sama. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakannya buat saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Tawarik pasal 4 ini saudara, dari urutan nama-nama orang yang begitu banyak saudara, ternyata ayat 9 dan 10 muncul nama Yabes. Di sana dikatakan bahwa Allah memuliakan Yabes saudara. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Padahal ketika mamanya melahirkan Yabes, itu dikatakan sakitnya sangat luar biasa. Tetapi yang luar biasa, kita mau belajar daripada Yabes yang akan mengubah cara pandang hidup kita. Allah mau berbicara kepada kita yang pertama, saudara, yaitu kita tidak dapat mengontrol seluruh keadaan kita, tapi kita dapat mengontrol reaksi kita. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak dapat mengontrol seluruh keadaan kita, tapi kita dapat mengontrol reaksi kita. Yabes, dia tidak bisa mengontrol keadaannya. Ketika Yabes dilahirkan, dia dari bayi, dia tidak tahu apa-apa, bahkan dia tidak bisa meminta sesuatu kepada mamanya. "Mama, saya mau minta sesuatu, beri nama saya mungkin misalnya si Budi." Enggak, saudara. Karena Yabes dilahirkan, yaitu benar-benar dia tidak bisa mengontrol segala sesuatu keadaannya. Tapi satu hal, apa yang dilakukan oleh Yabes, dia bisa mengontrol reaksinya.
Sebab salah satu pakar mengatakan 10% apa yang terjadi terhadap saudara, tetapi 90% bagaimana respon saudara terhadap kejadian itu. Sama seperti ketika seseorang mungkin mengotori baju saudara dengan yaitu segelas kopi. Karena pelayan itu memberikan kopi dengan tidak hati-hati sehingga menumpahkan gelas kopi itu, air kopi itu kepada baju saudara. Saudara, 10% itu yaitu keadaan yang tidak bisa saudara ubah. Tetapi 90% bagaimana respon saudara? Apakah saudara mau marah-marah? Ataukah saudara bilang, saya memaafkan apa yang kau lakukan? Saudara, sama seperti Yabes, saudara. Yabes, dia tidak bisa mengontrol keadaannya. Mengapa, saudara? Karena kita adalah manusia terbatas, saudara. Ketika tadi saya katakan Yabes dari bayi, dia nggak ngerti segala sesuatu. Dia nggak tahu segala sesuatu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bisa mengontrol keadaannya. Yaitu dengan apa, saudara? Dia melakukan dengan jalan yang tepat. Yaitu dia berseru kepada Allah Israel. Dia minta tuntunan Allah Israel, saudara. Mengapa kita tidak dapat mengontrol reaksi kita? Karena kita sedang menjalani kehidupan ini. Dan ternyata, saudara, reaksi itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau berpikir positif? Apakah kita mau melakukan tindakan-tindakan yang positif? Ataukah kita memilih tindakan-tindakan yang negatif? Kalau negatif, maka saudara, dengan keadaan saudara akan marah-marah, saudara akan benci, saudara akan menyalahkan orang lain. Sama seperti terjadi pada saat ini, yaitu terjadi corona, COVID-19. Kalau reaksi saudara dengan keadaan COVID ini, saudara marah-marah atau negatif, saudara, maka saudara akan marah-marah. Kenapa terjadi corona ini? Kenapa Tuhan mengizinkan yaitu anak saya diambil karena mungkin meninggal karena corona? Ataukah saudara marah-marah, kenapa keadaan membuat seperti ini sehingga saya harus di PHK? Kenapa kejadian ini? Tapi saudara, ketika saudara memiliki yaitu reaksi yang positif, saudara akan menjadi orang-orang yang realistik. Saudara akan tahu bahwa hari-hari mungkin tidak sesuai dengan rencana saudara. Tapi satu hal, saudara, karena saudara adalah orang yang positif, maka saudara akan memiliki pengharapan kepada Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati hidupan saudara. Yaitu reaksi Yabes, dia berseru kepada Allah Israel. Saudara, hari ini jadikanlah saudara, sehingga saudara akan memiliki reaksi yang positif, bukan reaksi yang negatif. Kita akan mendengar kesaksian dari Pak Pendeta Willing Haryanto, di mana dia memiliki yaitu keadaan yang dia nggak bisa kontrol, dia tidak bisa mungkin kendalikan. Tapi apa yang terjadi? Mari kita akan mengundang Pak Willing. Mari Pak Willing. Shalom saudara, saya bernama Ten Willing Haryanto, saya seorang hamba Tuhan dan saya mengalami kebutaan semenjak umur saya 15-16 tahun. Kurang lebih kalau dihitung hari ini atau tahun ini sudah 42 tahun saya jalani hidup sebagai orang buta. Saya tidak bisa mengontrol keadaan saya untuk menjadi orang buta. Tapi selama 42 tahun itu saya bisa mengontrol reaksi saya. Sehingga ketika saya mengalami kebutaan, saya tentunya masih berdoa sampai hari ini untuk mujizat. Tetapi kalau Tuhan izinkan sampai hari ini mata saya masih tetap buta, saya mau berkata kepada saudara bahwa reaksi ini penting sekali. Sehingga saya bisa menempuh pendidikan di sekolah tunanetra, ya. Kemudian saya bisa menempuh pendidikan di sekolah pendidikan guru. Waktu itu ada SPG di tahun 82 sampai 85. Kemudian saya bisa kuliah di sekolah teologi Salatiga 8588. Kemudian saya juga bisa sekolah di Sati Malang untuk menyelesaikan S1 dan kemudian S2 di STT Karisma Bandung. Nah, ketika saya mengalami kebutaan, saya tentunya tergoncang. Saya sedang alami sedikit putus asa, tetapi waktu saya memilih reaksi yang positif, maka saya dapat melihat bagaimana Allah menyatakan masa depan bagi hidup saya. Begitu juga dengan masa corona ini, pelayanan kami sedikit banyak terganggu, saudaraku. Namun di tahun yang lalu Tuhan ingatkan bahwa kami mempunyai kemampuan untuk berkhotbah
pendek saudara, dan kami membuat renungan harian 1 menit Kristen, dan itu sudah berlangsung hari ini episode yang ke-447. Jadi saudaraku, sesuatu yang sangat luar biasa. Keadaan tidak bisa kita robah, tapi reaksi kita bisa robah. Pastikan hari ini saudara menentukan reaksi yang positif, bukan yang negatif. Itu kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Pak Pendeta Willing Haryanto, di mana dia sudah mempunyai yaitu reaksi yang positif, saudara. Hari ini pun yakinkan, pastikan saudara akan memiliki yaitu reaksi yang positif dengan keadaan saudara. Saudara, saya juga mau mengingatkan ada salah satu teman Pak Willing, di mana ketika dia bilang, dulu waktu COVID saya nggak bisa punya toko sendiri, Cihana. Tapi ternyata justru dengan keadaan COVID ini, saudara, membuka peluang yang baru buat dia, yaitu dia bisa buka yaitu toko online. Dan ternyata Tuhan memberkatinya melalui toko online-nya. Lihat saudara, ketika mungkin keadaan kita tidak bisa mengubahnya, tapi reaksi kita, Tuhan mampu memberkati kita dengan ide-ide yang cemerlang dan membuat hidup kita berhasil. Hari ini pastikan saudara akan memiliki reaksi yang positif, reaksi yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup saudara akan terus-menerus melihat kemenangan demi kemenangan yang Allah sudah sediakan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada Yabes ini, saudara? Yaitu yang kedua, yang kita bisa pelajari dalam kehidupannya, yang akan memberkati kita, yaitu kita tidak dapat mengetahui hari depan kita, tapi kita dapat minta penyertaan Allah. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Kita tidak dapat mengetahui hari depan kita, tapi kita dapat meminta penyertaan Tuhan dalam kita. Yabes dikatakan ayat 10 mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara, Yabes tahu hari-hari depannya dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah begitu banyak kesulitan, ataukah begitu banyak tantangan, atau begitu banyak yaitu peperangan yang akan dihadapi. Tetapi apa yang terjadi dengan Yabes? Dia bilang, Tuhan, kiranya tanganmu menyertai aku. Sebab Yabes tahu bahwa tanpa tangan-tangan Tuhan yang menyertainya, maka dia tidak mampu melakukannya dengan sendiri. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berdoa menyerahkan rencananya. Ayat 10 juga mengatakan, kiranya juga Tuhan, engkau akan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Saudara, Yabes dia tahu dia punya rencana. Sehingga dia bilang, Tuhan, aku punya rencana, tolong aku, biarlah engkau sendiri akan memperluas Tuhan daerahku, biarlah engkau akan memberkati rencanaku ini. Dia meminta Allah memperluas daerahnya, artinya dia tahu, dia buat rencana, dan pikirannya Tuhan sendiri akan memberkati rencananya. Saudara, dalam kehidupan ini, saudara, mungkin engkau bingung, tapi kalau mungkin kau nggak tahu rencana apa yang akan kau kerjakan dengan hidupmu, dengan pekerjaanmu, dengan anak-anakmu, mari minta hikmat daripada Allah untuk memberikan yaitu ide-ide yang cemerlang untuk rencana-rencana kehidupanmu, sehingga engkau memiliki yaitu rencana-rencana untuk hari depanmu. Tapi jangan lupa juga engkau minta berkat Tuhan, penyertaan Tuhan untuk memberkati engkau, saudara. Yabes dia minta penyertaan Allah, dan dia minta yaitu menyerahkan rencananya itu kepada Allah. Saudara, ketika yaitu kami merasakan bagaimana kehidupan di tengah-tengah corona atau COVID ini, saudara, banyak gereja ditutup, banyak yaitu pelayanan kami tertunda ataupun dibatalkan, saudara, baik itu mungkin di gereja ataupun di kantor. Tapi yang luar biasa, Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Apakah kami harus berhenti untuk berbicara, untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang? Tidak, saudara. Allah memberikan ide yang cemerlang. Tadi Pak Willing mengatakan, yaitu Pak Willing bersama dengan saya, kami membuat yaitu khotbah 1 menit. Secara manusia, kalau kami khotbah ke gereja-gereja, mungkin itu ada 100 orang, 200 orang, ada 50 orang, atau mungkin ada 500 orang yang mendengar khotbah kami. Tapi ternyata
Allah memberikan ide yang cemerlang buat kami untuk kami tetap menjadi orang-orang yang memberikan kabar sukacita, memberikan kabar yaitu pengharapan, memberikan kabar-kabar yang membuat orang akan dikuatkan dan terus kembali kepada Allah, berharap kepada Allah. Apa itu saudara? Kami membuat yaitu renungan 1 menit saudara. Kalau bisa sudah sampai 400-an, berarti itu sudah 1 tahun lebih. Lihat saudara, secara manusia mungkin gereja tertutup, mungkin kantor tertutup untuk pemberitaan yaitu kabar sukacita di mana Allah mau memberikan pengharapan, Allah mau menolong, Allah mau memberkati. Tapi satu hal saudara, melalui renungan ini yaitu orang akan lebih banyak lagi dengar firman Tuhan saudara. Kami nggak tahu sampai kemana renungan itu, tetapi satu hal, kami mengalami apa yang Yabes terima, yaitu diperluas daerah kami. Mungkin ada ratusan orang yang mendengar, tapi melalui renungan ini, mungkin bisa ribuan orang mendengar firman Tuhan, bisa mendengar pengharapan daripada Tuhan, bisa mendengar kabar sukacita. Bahkan renungan yang kami buat itu bisa didengar sampai ke Australia, sampai ke Amerika, sampai ke belahan bumi ini. Dan lihat saudara, Allah memperluas yaitu firman-Nya melalui kehidupan kami. Kami tidak pernah berhenti, dan ketahuilah Allah mampu memberikan yaitu ide yang cemerlang kalau saudara belum memiliki rencana-rencana dalam kehidupan saudara, dan Allah sanggup memperluas daerah saudara sama seperti Allah sudah mengerjakannya dalam kehidupan kami untuk kami menjadi pembawa kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar kekuatan dari Allah saudara. Hari ini pastikan saudara, mari kita akan berdoa menyerahkan rencana kita kepada Allah, dan Allah sanggup memberkati kehidupan kita. Dan yang berikutnya saudara, bagaimana Yabes meminta penyertaan Tuhan, yaitu Yabes dia berdoa kepada Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berseru kepada Allah Israel. Ketika saudara bangun pagi, apa yang saudara cari? Apakah handphonemu lebih dahulu, gadgetmu, atau saudara langsung mencari yaitu sarapan? Atau saudara buru-buru mungkin ke toilet dan setelah itu langsung melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi pastikan hari ini saudara, sama seperti Yabes dia berseru kepada Allah Israel itu, maka Allah memberkatinya. Saudara, hari ini pastikan setiap pagi ketika engkau bangun pagi, engkau mencari Allah yang hidup itu. Ketika engkau tidur, sebelum engkau tidur, engkau akan berdoa dan mengucap syukur dengan apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupanmu. Mari saudara, seperti Yabes, dia berseru kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan Allah memberkati kehidupannya. Kami setiap pagi, yaitu sebelum kami ada renungan atau devosi bersama dengan anak-anak, sekolah bersama dengan anak saya, setelah makan pagi kami selalu yaitu membaca firman Tuhan, membaca renungan, dan kami berdoa bersama-sama. Sebelum kami tidur, kami membaca firman Tuhan dan kami sharing dengan kami satu dengan yang lain, dengan saya bersama dengan suami saya, dengan anak saya, dan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kembali. Saudara, Tuhan mau kita terus-menerus mencari Allah yang hidup itu, mencari wajahnya, mencari kekuatannya, mencari pertolongannya, dan engkau akan melihat bagaimana tangan-tangan Tuhan memberkati dan menolong kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yabes yang sangat luar biasa itu, yaitu Tuhan mau berkatakan kepada kita, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri, tapi kita dapat memohon kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri saudara, tapi kita dapat memohon kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah itu begitu besar buat kita. Kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kalau Yabes dia berseru kepada Allah yang hidup dan dia memohon kasih karunia Allah. Firman Tuhan sekali lagi saya bacakan di dalam ayat yang 10 mengatakan demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yabes dia meminta kasih karunia Tuhan. Apa yang diperoleh dari kasih karunia Allah dalam kehidupan Yabes?
Yang pertama, karena kasih karunia Allah, maka Yabes mengalami perubahan sejarah kehidupannya, yaitu dia mengalami sejarah yang luar biasa dalam kehidupannya, saudara. Kalau mamanya memprediksi bahwa dia akan mengalami kesakitan, tapi rupa-rupanya Allah mengubah kehidupannya karena Yabes meminta belas kasihan Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan menyertainya. Maka Yabes, firman Tuhan katakan, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Meskipun mamanya berpikir dia akan mengalami kesakitan, tetapi ternyata Allah lebih memuliakan Yabes daripada saudara-saudaranya. Saudara, ketika kita ada dalam kasih karunia Tuhan dan kita benar-benar berjalan dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang tidak pernah kita duga. Kita mengalami sesuatu yang sangat-sangat kita nggak pernah pikirkan, saudara. Saya mengalaminya, saudara. Saya dari satu keluarga yang sangat sederhana, saudara. Ayah saya cuma seorang supir mikrolet. Mama saya tidak bisa baca tulis. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena saya minta kemurahan Tuhan terus-menerus berjalan dalam kehidupan saya bisa melihat hari depan saya yang mengubahkan kehidupan saya, yang membuat saya menikmati bahwa hidup di dunia bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih karunia Tuhan, saya mengalami suasana surgawi dalam kehidupan saya. Saudara, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya bayangkan, Allah sediakan buat kehidupan saya. Dan hari ini, saudara, pastikan hidup saudara akan menikmati kasih karunia Allah. Yaitu, mari kita akan mencontoh seperti Yabes yang meminta kasih karunia Allah sehingga hidupnya diubahkan dari seorang yang mungkin mengalami yaitu kesakitan, tetapi ternyata dia mengalami pengubahan. Dia menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yang berikutnya, apa yang dialami oleh Yabes karena dia menerima kasih karunia, maka Yabes mengalami perubahan. Perubahan dari apa, saudara? Dia mengalami perubahan yaitu sejarah dari keturunannya. Semestinya Yabes, kalau istilahnya saudara dia mengalami kesakitan, maka seumur hidupnya kesakitan dan kemudian anak-anaknya pun akan mengalami yaitu kesakitan atau sengsara. Kenapa saya katakan? Misalnya, Yabes itu dilahirkan dalam keadaan kesakitan dan kemudian Yabes miskin. Yabes menjadi orang yang sangat-sangat sengsara. Maka anak-anaknya pun akan mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan karena kehidupan Yabes sengsara. Tetapi apa yang terjadi? Yabes meminta kasih karunia Tuhan dan kasih karunia Allah itu dalam kehidupannya membuat perubahan bukan hanya terjadi dalam kehidupan Yabes, yaitu Yabes lebih dimuliakan, tetapi juga dia mengubah sejarah keturunan demi keturunan dalam kehidupan Yabes. Dan apa yang terjadi, saudara? Keluarga Yabes, anak-anak Yabes merasakan kasih karunia Allah yang luar biasa. Dan karena Yabes, maka keturunan demi keturunan Yabes itu mengenal Allah yang hidup, yang mengubah kehidupan mereka, yang mengubah generasi demi generasi dalam kehidupannya. Dan ternyata hari ini pun Allah mau, saudara, mengubah kehidupanmu. Kasih karunia-Nya memberkati hidup engkau. Kasih karunia yang menyelamatkan engkau. Kasih karunia mengubahkan kehidupanmu, keluargamu. Kasih karunia memulihkan kehidupanmu, memulihkan keluargamu. Hari ini, kalau selama ini engkau menyanyiakan kasih karunia Tuhan, mari, Tuhan mau bilang, kembali kepada kasih karunia Allah. Kalau dia sudah menyediakan keselamatan buat hidupmu, mari kita akan menerima keselamatan itu dan berjalan bersama dengan Allah yang menyelamatkan kita. Kalau hari ini, engkau selama ini menyanyiakan kasih karunia Allah, dengan mungkin engkau tidak setia beribadah, mari kembali kepada kasih karunia Allah dengan setia beribadah. Kalau selama ini engkau menyanyiakan kasih karunia Allah untuk engkau bisa membaca firman Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, mari kembali kepada Allah, kembali untuk setia membaca firman Tuhan. Pastikan hidupmu akan menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupanmu, saudara. Dan hari ini, izinkan saya berdoa untuk saudara yang mau menerima kasih karunia Allah, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita akan berdoa. Jika ada di antara saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hari ini engkau mau bilang, Tuhan, aku mau menerima kasih karunia-Mu, mari taruh tangan kirimu di dadamu. Dan engkau mau bilang, Tuhan, saya orangnya.
Saya mau menerima kasih karunia yang daripadamu. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, yang mau menerima kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini mereka menjalani kehidupan dengan tidak ada damai sejahtera, mereka mengalami ketakutan demi ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran. Dan hari ini mereka mendengar firman-Mu di mana Yabes menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, masuk dalam hati mereka, tinggal dalam hati mereka Tuhan, dan menjadi raja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia-Mu Tuhan, yang menjadikan Engkau Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Berkati hidup mereka, berkati mereka Tuhan, dan tolong mereka Tuhan untuk terus-menerus Tuhan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan bersama kasih karunia-Mu Tuhan, karena Engkau sanggup menolong kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kita masih berdoa, kalau ada di antara saudara mungkin selalu memiliki reaksi yang salah dalam kehidupanmu, engkau selalu marah-marah, engkau selalu enggak suka dengan keadaanmu, tapi hari ini Tuhan mau engkau memiliki reaksi yang benar. Kalau selama ini engkau memiliki reaksi yang salah, dengan selalu marah, dengan selalu menggerutu, dengan selalu menyalahkan keadaan demi keadaan, hari ini engkau mau bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan, untuk aku bisa melihat, yaitu rencana-Mu yang besar. Tolong aku bisa melihat hal-hal yang positif dalam kehidupan ini. Karena aku tahu Tuhan, reaksiku adalah 90% yang akan menentukan supaya aku hidup diberkati. Mari, saudara, kalau engkau mau bilang, Tuhan tolong saya untuk mengubah reaksi saya Tuhan, untuk menjadi reaksi yang positif, bukan yang negatif, dengan yaitu mengucap syukur, dengan aku selalu melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dengan aku terus-menerus berterima kasih dengan segala keadaanku. Kalau engkau orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu. Hamba berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan untuk bisa melihat hal-hal yang mungkin kejadian-kejadian tidak mengenakan, yang Engkau sanggup mengubahkan menjadi hal-hal yang positif, menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan untuk mengubah cara pandang hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang mengucap syukur, untuk menjadi orang-orang yang berterima kasih, untuk orang-orang yang menjadi melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Kau akan menolong kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berpikiran positif, menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, menjadi orang-orang yang bisa melihat bagaimana cara-cara Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dan kalau hari ini Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami mungkin pergumulan dalam keuangan mereka, mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu turun atas kehidupan mereka, berkat-Mu turun atas kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka ide-ide yang cemerlang, berikan mereka terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan mereka. Beri mereka Tuhan melihat cara pandang-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, yang terus-menerus melihat mujizat demi mujizat yang sudah Engkau sediakan, dan bahkan meraih mujizat itu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari pastikan hidupmu akan terus-menerus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang mana Tuhan sudah siapkan buat hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam pelayanan dan pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Kau senantiasa melindungi untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun dari kehidupan hamba-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus senantiasa menjagai umat Tuhan
dimanapun hambamu semua berada Tuhan, anak-anakmu ini Tuhan, biarlah berkat perlindungan sempurna Tuhan Yesus atas mereka, pekerjaan usaha mereka Engkau berkati, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang boleh ditabur pada malam hari ini, biar berkat-Mu ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tak lupa kami juga berdoa buat setiap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini, biar penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dimanapun hamba-Mu melayani, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang tercinta, biarlah kasih Bapa dicurahkan sehingga bangsa ini semakin pulih Tuhan, baik dalam kesehatan maupun ekonominya, sehingga bangsa ini bangkit menjadi terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas bangsa ini Bapa. Pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan Kau jagai Tuhan, biarlah seluruh pemimpin sebangsa ini Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari keterpurukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk dokter, perawat, semua relawan Tuhan yang menangani wabah corona ini juga Tuhan, dan hikmat marifat sehingga bangsa ini boleh pulih Tuhan dari segala Tuhan sakit penyakit apapun Tuhan, dan ekonomi kembali normal Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami mohon berkat daripada-Mu, biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.